Terima kasih Anda masih bersama Rosi dengan tema harap-harap cemas PPKM darurat diperpanjang. Nah, kita sudah sampai di bagian terakhir. Saya mau ke Pak Joni Plate. Apa skenario terburuk yang sudah disiapkan pemerintah ketika angka penularan tidak juga menurun, tetapi rakyat di bawah juga sudah mulai resah dan melawan karena mereka tidak bisa cari makan sehari-hari? Ya Rosi, pasti ada skenario yang disiapkan oleh pemerintah untuk berbagai simulasi ya yang akan terjadi. Tapi tentu skenario itu akan selalu mengikuti perkembangan COVID di masyarakat atau di lapangan. Ya. Dan diputuskan melalui satu presiden mengambil keputusan itu pasti setelah mendengar banyak pihak dan dilakukan melalui rapat-rapat kabinet. Ya, karena presiden memastikan betul Pak Joni Plate, jangan sampai ada satu rakyat pun yang kelaparan. Persis, karenanya berbagai kebijakan perlindungan sosial untuk mengatasi dampak COVID di sisi ekonomi itu disiapkan melalui APBN, insentif fiskal besar-besaran, Rosi. Ya, tetapi ya. Karena di sini gini Pak Joni, kenapa saya tanyakan ini? Satu sisi kita ingin terus membatasi mobilitas ini karena angkanya masih mencemaskan. Tapi satu sisi lain kita tahu bahwa masyarakat di bawah, pekerja informal, pedagang sehari-hari, mereka udah nggak kuat kalau perpanjangan PPKM darurat ini ditambah lagi ke 2 minggu lagi. Tidak ada pilihan lain. Kalau memang itu harus diperpanjang, akan diutamakan kesehatan masyarakat, diperpanjang. Dan dampaknya insentif fiskal atas yang Rosi sebut tadi. Yang masyarakat yang terdampak secara langsung melalui perlindungan sosial, bantuan sosial. Itu Ibu Mensos sudah siapkan juga kok. Ada, ya ada itu. Ya, tapi nanti detailnya dari Ibu Mensos. Hanya di akhir ini saya ingin sampaikan Rosi. Keberhasilan kita menangani COVID ini 3 hal, bergantung pada 3 hal. Ya, yang pertama, marilah sebangsa setanah air kita tertib melaksanakan protokol kesehatan 3M. Ya, di saat yang sama pemerintah melaksanakan tugasnya secara maksimal untuk 3T, tracing, tracking, dan treatment itu. Yang kedua, mari juga kita berbondong-bondong untuk melaksanakan vaksinasi secara masif. Ya, pemerintah sudah mengamankan supply vaksin 480,7 juta dosis. Ya, untuk melakukan vaksinasi di masyarakat. Mari kita laksanakan ini dengan baik dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Okay. Dan yang ketiga, ya jaga ya agar kita menggunakan ruang digital kita ini dengan bermanfaat dan baik. Jangan ciptakan dan menyebarkan hoax, disinformasi dan malinformasi. Karena itu dilakukan akan merusak kekuatan kita sebagai bangsa dalam menangani dan mengakhiri pandemi COVID-19. Baik. Terima kasih Pak Joni Plate. Saya terakhir ke Irma, apa yang harus dilakukan supaya tadi Prof. Wiku sudah mengisyaratkan tidak mustahil diperpanjang 2 minggu lagi karena angka yang tidak melandai. Menteri Keuangan sudah mengisyaratkan juga adanya rancangan keuangan untuk perpanjangan PPKM darurat. Apa yang harus kita lakukan supaya 2 minggu pertambahannya itu benar-benar bisa membuat kita melandai angka penularan positifnya? Yang pertama PPKM darurat ini tolong ditingkatkan lagi justru menjadi fully lockdown gitu ya. Dan kemudian menerapkan, kita tuh sudah punya payung hukumnya Mbak Rosi. Ini saya harus tanyakan pada Mbak Irma. Mungkin untuk Mbak Irma dan banyak dari kita yang punya gaji bulanan, itu akan bilang gampang banget bilang lockdown karena dapat gaji bulanan. Kami ini cuma sehari-hari pengen cari makan dengan uang yang halal. Jadi rasanya kalau kita ngomong lockdown, kita dianggap nggak adil karena enak punya gaji bulanan. Nah, makanya ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua yang tidak memiliki gaji bulanan, kita semua masyarakat kelas bawah, kita semua masyarakat uang cilik, kita harus tahu. Negara kita sudah memiliki undang-undang kekarantinaan kesehatan yang di situ menjamin ciptakan karantina wilayah. Itu harus dilakukan karena di situ kalau itu kita lakukan, pemerintah di situ ada pasalnya secara spesifik menunjukkan bahwa pemerintah memenuhi kebutuhan pokok, sandang, mungkin pangan, papan, termasuk listrik, tolong untuk rakyat kecil itu di waiver lah. Nggak usah bayar dulu. Kuota internet mungkin Pak Menkominfo ini kan sudah mau tahun ajaran baru ya. Mungkin dilanjutkan untuk adik-adik kita yang masih sekolah. Jadi kita semua tenang. Mendikbud sudah siapkan itu. Jangan khawatir. Ya Pak. Ya. Kita tunggu hari Sabtu aja Rosi. Hari Sabtu nanti ada perubahan. Betul. Perubahan apa Pak Agus? Ya nanti kita tunggu saja soal ini mau dilanjutkan, mau diapakan, kita tunggu hari Sabtu.
Ya. Betul. Jadi ini intinya begini, kita memiliki payung hukum yang sudah menjamin bahwa kalau lockdown dilakukan itu maka semua kebutuhan dasar rakyat terutama wong cilik ya itu dipenuhi oleh negara. Nah, Tapi ini saya bahu rasa kita membahu tidak antara lagi pemerintah menggunakan pusat definisi dan lockdown daerah. karena itu akan kembali lagi ke belakang. Apapun Tapi itu bagaimana definisi dengan istilah PPKM darurat supaya dilakukan dengan disiplin dan efektif. Yang paling penting adalah mencapai keseimbangan supaya mobilitas itu dikurangi, tetapi juga bagaimana jangan sampai menimbulkan kerusuhan atau kerawanan sosial. Betul, Rosi. Apabila pemenuhan Itu yang kebutuhan betul dasar sekali, itu Rosi. dilakukan oleh pemerintah, saya kira tidak perlu ada kericuhan. Tadi juga ada ya video-video yang ada memberikan uang cash dan lain sebagainya. Saya kira itu, dan bantuan sosial ini bukan jaminan pemenuhan kebutuhan sehari-hari loh. Bukan pemenuhan kebutuhan dasar. Ini adalah add-on, ini tambahan. Yang dimaksud kebutuhan pokok sehari-hari itu bukan itu. Dan itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Jadi yang kami harapkan apapun istilahnya lockdown atau PPKM darurat dan lain sebagainya, tetapi yang harus dilakukan adalah pemerintah memenuhi kebutuhan pokok. Dengan demikian masyarakat pasti akan patuh karena kita sudah punya track record PSBB jilid 1, masyarakat juga mematuhi dan buktinya dampaknya kasus melandai. Jadi mari kita percaya saling memperkuat antara pemerintah dan masyarakat. Kenapa Dokter Nadia? Pertama itu bukan pakai karantina. Betul, Dan Dokter tidak ada Nadia. lockdown. Tetapi pada saat itu situasinya tidak seperti sekarang, Dokter. Jadi kalau sekarang perlu dinaikkan eskalasinya karena kenaikan kasusnya pun juga eksponensial. Saya mau satu komentar karena saya takut Mbak Rosi nggak memberi kesempatan saya. Bahwa peningkatan kasus itu bukan berarti suatu hal yang jelek. Itu peningkatan kasus memang kita coba tingkatkan untuk segera memisahkan yang sakit dari yang sehat supaya laju penurunan itu bisa diputuskan. Jadi tidak sesuatu bahwa angka 57.000, 80.000 itu ada sesuatu yang jelek. Tapi justru apalagi kalau diikuti dengan testing yang baik. Memang testing kita meningkat dan kalau saya ingin sampaikan bahwa kasus yang sembuh itu 19.000, kemudian yang dirawat itu 35.000. Bayangkan berapa jumlah yang sudah ditangani Fasiankes. Jadi kembali lagi kalau kita berbicara Fasiankes kolap, saya sama sekali tidak setuju. Jadi itu yang harus dan saya ingin saya bisa paham satu lagi. Saya bisa paham Dokter Nadia tidak ingin menggunakan diksi kolaps karena itu juga bagian bagaimana supaya tenaga-tenaga kesehatan kita itu satu lagi justru saya melemah. ingin sebenarnya Mbak Rosi juga menampilkan video bagaimana perjuangan seorang tenaga kesehatan meninggalkan keluarganya, berhadapan dengan begitu banyak pasiennya dengan resiko dia pasti akan terpapar dengan sering banget itu Dokter Nadia, nggak cuma satu nakes. Sering banget. Artinya video itu disandarkan dengan bagaimana masyarakat tadi yang nggak patuh pakai masker. Ya, kita ingin di sini sama-sama sesungguhnya mencari supaya apapun kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah efektif untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Hampir 3 minggu, kita kalau tanggal 20 Juli nanti PPKM darurat, kalau misalnya diperpanjang maka itu adalah ikhtiar kita bersama untuk mengakhiri atau paling tidak menurunkan angka positif. Saya tahu itu bukan sesuatu yang harus jadi mimpi buruk, tetapi juga kalau itu diikuti dengan testing yang baik, mengapa tidak? Tetapi tujuan kita adalah menurunkan kurva supaya jangan banyak lagi orang di sekitar kita atau masyarakat kita tertular. Karena bagaimanapun juga kalau semakin banyak orang yang sakit, ya Indonesia tidak akan pernah pulih. Jadi apapun kebijakan yang diambil, PPKM diperpanjang atau kemudian tidak, tujuannya adalah satu, untuk kesehatan Indonesia bersama, tapi juga untuk kehidupan banyak masyarakat Indonesia. Pak Joni Plate, terima kasih. Dokter Nadia, terima kasih. Mbak Irma, terima kasih. Pak Agus Pambagio, terima kasih untuk semua perspektif Anda. Pak Menteri dan semuanya. Sungguh kita berada di situasi yang sangat sulit. Kita selalu dengar soal perjuangan keluarga untuk dapat rumah sakit, tabung oksigen, dan obat yang sulit dicari. Belum lagi kabar tentang sahabat dan kerabat yang sakit dan meninggal dunia. Semua jadi berita duka setiap hari. Juga soal kesedihan bagaimana cari makan dan menyambung hidup. Hari demi hari yang kita lalui saat ini adalah berjuang untuk kehidupan. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.